أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk melanjutkan dari kajian pembahasan kitab Ad-Da' Dawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada ahlul baitnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yakni tentang Nabi SAW tak kala duduk di samping pemakaman atau kuburan, dan beliau SAW menangis dan memberikan peringatan untuk banyak-banyak bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan atau alam barzah tersebut atau alam kubur yang kita kenal. Karena di hadis sebelumnya yang panjang, hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'alaan, sama juga Nabi sedang berada di pemakaman, dekat kuburan. Kemudian Nabi memberikan atau menceritakan bagaimana proses seorang hamba itu dicabut ruhnya atau nyawanya. Nah, kemudian sampai kita kepada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Kalau enggak salah saya terakhir sampai kepada hadis tak kala beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada para sahabat untuk berhati-hati terhadap musuh yang datang, ya. Wa khasyiya an yudrikahul aduwwu qabla an yunzira qaumahu fa ahwa bi thawbihi ayyuhan nas utitum salasa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulang kepada sahabat pada waktu itu, menyatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya mereka atau musuh tersebut telah mendatangi kalian. Musuh tersebut telah mendatangi kalian. Nah, sampai ke hadis ini insyaallah taala pada pertemuan yang lalu Nabi memperingatkan tentang bahwa kematian, alam kubur, alam barzakh itu sedang menanti kita atau akan menghampiri kita masing-masing. Nah, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kepada riwayat yang selanjutnya dalam Sahih Muslim, kata Imam Ibnul Qayyim, hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa inna 'alallahi 'azza wa jalla ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu min tinatal khabali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membuat perjanjian bagi siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan, khamr apapun bentuknya, wine, whisky, vodka dan semisalnya, maka kelak di hari kiamat Allah akan pinumkan kepada dia an yasqiyahu min tinatil khabali, akan dipinumkan sebuah minuman bukan mereknya cap orang tua. Apa gila mereknya itu? Halo. Anggur merah mah. Ya, topi apa? Topi miring ya, gitu. Kita nggak minum sih, cuman rasanya nggak asing aja denger merek-merek itu gitu kan. Kalau yang mahal-mahal kayaknya nggak masuk lah, itu kan yang menengah ke bawah Pak Ustadz. Jadi barang siapa yang meminum minuman tersebut, maka kelak pada hari kiamat nggak dikasih topi miring, nggak dikasih anggur apa tadi? Anggur merah atau cap apa orang tua itu, ya. Tapi akan dikasih minuman yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinatul khobal. Tinatul khobal. Maka para sahabat bertanya, qila wa ma tinatul khobal? Ya Rasulullah, minuman tinatul khobal itu apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala araqu ahlin nar, itu adalah saripati dari keringatnya ahli neraka. Itu adalah saripati. Jadi kalau orang buat arak, setahu saya minuman keras itu juga ngambil sari dari anggur. Kurma juga bisa jadi arak, Pak. Beras juga bisa jadi arak. Ada yang tahu arak dari beras? Sake yang dipinum orang Jepang itu dari beras. Ya, singkong bisa nggak? Ubi kayu. Bandung kata orang Sambas. Bisa juga jadi arak kalau difermentasi dan dibiarin dalam beberapa waktu hari tertentu. Nah, yang kelak pada hari kiamat akan diminumkan dengan araku ahli nar, keringatnya para penghuni neraka, au usaratu ahli nar, atau cairan biasa usarah itu dalam bahasa Arab terjemahkan jus, ya, intisari dari mau keringatnya, badannya dan segala macam yang jelek-jelek dari penghuni neraka tersebut diberikan minum kepada orang-orang yang meminum minuman keras atau khamar ketika di dunia. Ini ancaman untuk orang yang mabuk-mabukan. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawun. Ini ara ma la tarawna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini spesial untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asma'u ma la tasma'una. Aku mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Aku melihat apa yang nggak bisa kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Kemudian kata Nabi SAW, at-tatis sama'u, sesungguhnya langit itu berdecit, kata Nabi SAW. Langit itu mengeluarkan suara yang ya namanya decitan, kayak cit gitu loh. Kalau kayak ada sesuatu yang ditemuin gitu, kayak bunyi keset segala macam. Apa yang dimaksudkan Nabi SAW? Kenapa langit berdecit? Berdecit ke bahasanya? Apa ya? Apa sih bahasa lain berdecit? Suara sesuatu yang sempit. Ya, sesuatu suara yang kalau disempitin, saking sempitnya kayak keset pintu misalnya bisa dibuka kret, nah gitu loh. At-tatis sama'u, langit itu mengeluarkan suara yang kayak penuh sesak. Wa haqqalaha an ta'itta, kata Nabi SAW, dan
Memang langit itu kayak gitu loh, kata Nabi SAW. Kayak sesak penuh sampai mengeluarkan bunyi seperti itu. Ma fiha maudhi'u. Nah, ini sebabnya kata Nabi SAW. Kenapa sampai langit berbunyi demikian? Sebabnya adalah tidaklah ada satu tempat di langit, dan kita nggak bakal bisa lihat, NASA nggak bisa lihat, Lapan pun nggak bisa lihat. Tahu Lapan, Mbak ya? Lembaga Lembaga apa? Antariksa ya? Nah, lembaga antariksa. Bukan angka 8. NASA Amerika. Mereka nggak bisa ketemu ini. Tapi Nabi atas wahyu dari Allah mengatakan bahwasanya ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a. Tidak ada tempat 4 jari. Nggak ada ruang 4 jari kecuali di sana illa wa alaihi malakun sajidun. Kecuali ada malaikat di sana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di langit kecuali berdecit-decit malaikat desak-desakan, 4 jari pun nggak ada tempat kecuali malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa nih? Apakah langit tadi sore di sini kelihatan gelap sekali? Sampai saya pikir tadi wah puting beliung apa lagi ini kali gitu pikir. Soalnya kemarin kita lihat kan berita di kota kita ada angin puting beliung, tapi di seberang ya, sini kayak nggak ada. Tapi ngeri. Sebagaimana Nabi SAW kalau ngelihat langit hitam kelam tuh ngeri Nabi. Nabi mukanya muram. Karena Nabi SAW ingat Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang umat-umat terdahulu itu datangnya azab mereka itu dimulai dengan langit gelap. Takut. Ya, Nabi SAW aja takut. Apalagi malaikat-malaikat Allah yang kerjanya ibadah jamaah. Mereka tuh di langit-langit berdesak-desakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka. Takut. Makanya Nabi bilang inni ara ma la taron. Aku melihat apa yang enggak kalian lihat, asma'u wala tasma'un. Aku dengar apa yang tidak kalian dengar. Di langit tuh kata Nabi. Ini Nabi nyampein nih. Ini kalau kita dengar, Pak. Kalau kita lihat juga di langit itu para malaikat sujud takut karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa-bisa para manusia itu juga sama kayak malaikat kondisinya. Masjid-masjid penuh, tidak ada satu shaf pun kecuali manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kata Nabi melanjutkan hadisnya, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi Nabi itu enggak mudah jamaah. Jadi Nabi itu berat tanggung jawabnya. Bebannya berat. Enggak semua bisa mikul. Ya. Anda kebayang nggak jadi sosok yang bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat, mendengar sesuatu yang nggak bisa didengar oleh mayoritas banyak orang? Anda bisa stres orang, bisa jadi orang stres. Beneran? Bisa jadi orang stres. Orang indigo aja yang kadang bisa ngelihat makhluk halus itu aja kayak orang nggak normal, ya kan? Dan perlu diruqyah, perlu diobatin. Bukan sebuah indera keenam atau yang semisalnya. Apalagi kalau Nabi SAW yang melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh manusia, mendengar apa yang tidak didengar oleh mayoritas manusia. Tapi beliau bukan ngelihat masalah indigo-indigoan, beliau bukan indigo. Tapi wahyu dari Allah bahwa langit itu sedang bertumpuk-tumpuknya malaikat bersujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi selanjutnya apa? Lau ta'lamuna ma'lamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Apa kata Nabi SAW? La dhahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa. Kalian akan sedikit tertawa. Kalian gak senang lagi sama jokes, lawaan, pelawak, acara-acara humor, stand up, komedi, dan semacam-macam. Kalian tidak akan tertarik lagi kalau kalian mendengar apa yang ku dengar, melihat apa yang ku lihat. Dan kalau kalian tahu, kata Nabi SAW, kalian akan sedikit tertawa jamaah. Dan silakan Anda renungkan hidup Anda, hidup kita, sudah berapa banyak kita tertawa dalam hidup ini? Sudah berapa banyak kita terbahak-bahak dalam menjalankan kehidupan yang fana, sementara dan hina dan bahkan sirna ini? Berapa banyak? Coba renungkan masing-masing. Dan kalau kita udah nggak banyak ketawa, kata Nabi SAW, wala bakaitum katsiran, kalian akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang udah nggak banyak ketawa karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya bagaimana dia, apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah kayak hadis yang kita bahas dari Al-Bara' bin Azib, atau mati dalam keadaan su'ul khotimah yang Al-Bara' bin Azib sampaikan juga dalam hadisnya. Kita akan banyak ketawa apa banyak nangis. Dan kembali lagi kita ambil contoh generasi terbaik, yakni generasi para sahabat. Tak kalah sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi riwayat-riwayat, dan kita akan temukan dalam kitab ini juga insyaallah taala, kita akan lihat mereka adalah orang-orang yang paling sedikit tertawa dan banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita nggak ada jaminan, kok masih lebih banyakin ketawa daripada nangis. Dan nggak tahu, sampai nggak ingat kadang nangis terakhir kali itu kapan dan apa sebabnya. Mungkin kalau kita lihat hadis kemarin tentang Nabi sedang duduk di pemakaman, ya kita ingat lagi makamin orang tua nangis. Nah itu nangis terakhir kali. Ingatnya itu. Sisanya wallahu alam Pak Ustadz, nggak tahu. Salat malam nggak pernah, nangis habis salat malam nggak pernah. Apalagi boro-boro sambil mau nangis pas sholat zuhur. Wah, sholat zuhur lah paling nggak bisa nangis Pak Ustadz. Kenapa? Karena imamnya nggak jahar katanya. Alasan Anda doang. Ya orang tuh kalau emang udah takut sama Allah, mau jahar nggak jahar ya dia nangis. Ya, nggak perlu sholat mau jahar nggak jahar. Ya, karena rasa itu di dia, bukan di orang gitu loh, bukan di imam. Ya mau imam merdu nggak merdu, kalau memang rasa takutnya kepada Allah tertanam, ya dia nangis. Ini nggak banyak ketawa. Ini yang apa? Perlu diperhatikan. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian tahu semua ini, kalian sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Dan wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furushi, kalian tidak bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Kalian nggak bisa senang-senang, yang sebenarnya ini dihalalkan dalam agama Islam. Senang-senang sama istri, ya. Sampai Nabi bilang alal furushi, di atas tempat tidur. Wala kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah azza wa jalla. Tapi kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, kalian akan berbondong-bondong keluar dan menadahkan tangan kalian ke langit, mengangkat ke langit, memohon, meminta pertolongan, maaf, ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh penulis dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa di balik dari kehidupan kita semua ini ada sesuatu yang luar biasa yang tidak kita ketahui, tapi disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita hati-hati, waspada. Berulang-ulang Nabi nasihatin, siap-siap untuk waktu tersebut, untuk hari itu, untuk kehidupan itu. Semua bakal ngadepin. Makanya beliau di kuburan nangis. Bukan beliau nangis di kuburan ketika mau ayah atau ibu beliau yang meninggal, tapi beliau mikirkan bagaimana nih umat persiapan ngadapin di alam barzah tuh di kuburan. Karena kalau mereka tahu, mereka nggak bisa lagi senang-senang sama wanita, nggak ada syahwat. Sebagaimana hadis tentang dikumpulkan di padang mahsyar, jamaah, kan dalam kondisi apa? Ada yang tahu hadis di padang mahsyar dikumpulin dalam kondisi apa? Telanjang, nggak pakai alas kaki dan belum dikhitan. Aisyah nanya ke Nabi SAW, apa pertanyaan Aisyah? Ada yang tahu? Satu paket hadisnya itu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, mereka nggak lihat-lihatan nggak? Pada telanjang semua, nggak lihat-lihatan nggak? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, perkara pada hari itu lebih besar daripada harus cuma ngelihat aurat orang. Lebih besar perkaranya. Dan analogi yang kalau kita bisa lihat di kehidupan dunia ini, orang kalau udah lagi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, pakai kolor pun lari orang, Pak. Gak pakai kolor pun lari orang. Dan orang gak mikir lagi orang telanjang gitu.
Gak mikir lagi. Itu baru tsunami, gempa bumi, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Ngeri jemaah. Maka kata Nabi, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, sampai-sampai enggak ada syahwat lagi sama perempuan, dan keluar mengangkat tangan ke atas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya riwayat selanjutnya jamaah kata Imam Ibnu Qayyim di sini, qala Abu Dzarrin radhiyallahu taala an. Sahabat Abu Dzar pernah mengatakan, ini bayangin sahabat sampai bilang kayak gini, wallahi lawadittu anni syajaratun tu'dadu. Demi Allah, betapa indahnya diriku ini kalau hanya menjadi sebatang pohon, kata Abu Dzar. Alangkah indahnya diriku hanya kalau menjadi sebatang pohon. Apakah selesai enggak? Tu'dadu, kata Abu Dzar. Kemudian ditebang. Kenapa? Karena sebatang pohon kemudian ditebang, itu enggak pernah dapat hisab di hadapan Allah, enggak disuruh tanggung jawab atas kehidupan ini, enggak dituntut ikhlas enggak ikhlas, ria enggak ria, enggak. Berarti kata Abu Dzar, ini sahabat loh, mending jadi pohon ajalah. Karena enggak ada hisab pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pohon kerjaannya apa? Ada yang pernah dengar ayatnya? Hanya bertasbih kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, itu jadi pohon, gitu Pak. Dalam ayat atau hadis sebutkan tentang kalau pohon-pohon itu pada semuanya bertasbih, ngucapin subhanallah, subhanallah. Ini jadi pohon, gitu loh. Kalau kita nggak mampu megang beban tanggung jawab sebagai manusia. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ini dari gambaran-gambaran kehidupan akhirat. Dalam Musnad Imam Ahmad pula aidan min hadis Hudzaifah, hadis dari sahabat Hudzaifah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Dahulu kami bersama Rasulullah sedang mengantar jenazah. Ya, sekali lagi sangat kami tekankan kepada jamaah sekalian, kalau memang ada jenazah dimakamin, mau disolatin, dimakamin, ikutin selama nggak ada kesibukan. Ikutin, sertain, ya. Kalau mau nangis, nangis silakan, nggak ada yang larang. Kalau nangis bapak terlalu terseduh-seduh, oh bapaknya ke pak yang meninggal, oh enggak katanya, gitu. Nggak masalah, mau kita mau nangis terseduh-seduh kayak ada orang wafat, karena mikirin kita kayak gini juga bakal selamat apa enggak, orang mikir bapak kita, ya bukan bapak kita. Gak kenal, saudara-saudara seiman. Nah, bilang aja gitu. Saudara sama-sama muslim. Nah, bilang aja gitu. Nah, kemudian ketakala Nabi mengantar jenazah, falamman tahayna ilal qabri, sampailah kami kepada pemakaman tersebut, qa'ida ala sya'fatihi. Nabi SAW duduk di pinggiran dari kuburan tersebut. Faja'ala yuraddidu basaruhu fihi. Beliau berulang-ulang melihat ke dalam kuburan tersebut. Ya, diliatin lagi. Ya. Ya kalau bisa itu, kita juga ngikut tuh dekat-dekat situ. Bantuin lah, agak kotor-kotor dikit enggak masalah. Ngangkatin tanahnya kayak ngangkatin jenazahnya kayak ikutin, lihat tuh ke dalam gitu loh. Nabi gitu. Summa qala, dan Nabi SAW kemudian bersabda, dan ingat hadis Nabi ini Pak, Anda nggak mesti jadi tukang gali kubur dulu. Ada orang meninggal bantuin, nggak masalah. Ya walaupun kita bukan siapa-siapa. Apa kata Nabi tak kala beliau kayak gitu? Yudghatul mu'minu fihi daghtatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafiri naran. Di dalam kubur orang beriman nih jamaah. Dan kita nggak tahu kita ini orang beriman atau enggak sampai kita wafat. Kalau sekarang insya Allah kita berusaha menjadi orang beriman dengan iman yang sebenar-benar sebaik-baiknya. Tapi orang yang beriman tak kalau udah masuk ke alam barzah, alam kubur dan akan dimakamkan, kata Nabi SAW, dia akan dihimpit, yudhatul mu'minu fihi daghtatan, dengan satu himpitan. Dia akan dihimpit dengan satu himpitan, tazulu minha hamailuhu, sampai-sampai segala macam urat syarafnya yang sensitif pun itu remuk. Wa yumla'u 'alal kafiri naran,
adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kuburannya tersebut akan dipenuhi dengan api. Wal hamailu, kata Imam Ibnul Qayyim di sini, uruqul unsayain. Hamail itu adalah urat-urat yang ada di sekitar selangkangan. Ya. Apalagi bagi para laki-laki itu kalau ditendang, dipukul, ada yang pernah ngerasain? Dipukul, tertendang daerah dekat selangkangan sini? Apalagi di alat kelamin? Gak ada yang pernah? Atau para ahli kungfu semua di sini udah kebal gitu, dipukul masih kuat kokoh? Wah enggak, itu kena dikit aja kesenggol, ngilu sampai kepala, Pak. Pengalaman pribadi ya Ustaz. Iya. Hampir kita pernah mungkin begaul dulu, main sama kawan segala macam, nggak sengaja kesenggol, kepukul, ketendang, dep katanya, naik sampai ke kepala, lemesnya minta ampun. Lah itu kalau diremukkan lagi di alam kubur, waliyadzubillah, nggak kebayang rasanya dan azabnya tersebut. Ini gambaran-gambaran dari kehidupan akhir, makanya Nabi ingetin, ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'iddu. Yang kayak gini nih persiapin. Yang kayak gini persiapin, kata Nabi SAW. Ya, ayuhan nas utitum, ayuhan nas utitum. Dia bakal datang, wahai manusia. Dia bakal datang. Persiapin, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah. Hadis selanjutnya dalam Musnad Al-Musnad aidan min hadisin Jabir. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ad hina tufiya. Jadi kata Sa'ad dari sahabat Jabir mengatakan, kami keluar bersama Nabi mengantar jenazahnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Nabi ngantarin jenazahnya sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ada yang tahu sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini apa keutamaannya? Sahabat Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang tak kala meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi taharraka lahul arasyu. Sa'ad bin Mu'ad tak kala wafat, arasy-nya Allah, singgasananya Allah itu bergetar, jamaah. Kira-kira orang sembarangan ini kalau sampai singgasananya Allah itu gemetar. Kalau bapak wafat, Pak Jokowi tahu gitu. Oh, gitu kan. Berarti bapak orang besar. Nggak mungkin cuman warga Sungai Rengas ini gitu. Sampai Pak Jokowi pun tahu. Tapi kalau sampai Pak Jokowi pun tahu, pasti orang besar. Sa'ad bin Mu'ad wafat, arasy-nya Allah getar jemaah. Bukan itu aja. Wa futihat lahu abwabus sama, tak kala Sa'ad bin Mu'ad wafat, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan pemakaman Sa'ad bin Mu'ad tersebut, langit-langit dibuka, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Bukan jamaah pengajian tuh. Ya, malaikat nyaksiin. Orang besar ini. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat yang lain ini nyatakan bahwa laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Tapi Sa'ad bin Mu'ad juga merasakan dihimpit dan dijepit di alam kuburnya. Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang dalam kitab Ad-Da'wa ini, falamma sallallahu alaihi wasallam, falamma shalla alaihi, tak kala udah disolatin ya Rasulullah SAW, wudi'a fi qabrihi, kemudian Sa'ad bin Mu'ad diletakkan dalam kuburannya, suwiyal alaihi, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbahna tawilan. Tak kala kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis ini, Sa'ad bin Mu'ad udah dimakamin, udah disolatin, dimakamin dan dirapiin pemakamannya, maka Nabi SAW itu bertasbih, subhanallah, subhanallah. Maka para sahabat yang lain juga bertasbih, subhanallah, subhanallah. Tsumma kabbara, fakabbarna tawilan. Kemudian Nabi bertakbir, para sahabat yang ada di situ pun juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, faqila, sahabat nanya, kok Nabi bertasbih, kok Nabi bertakbir? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Kenapa engkau bertasbih, kenapa engkau bertakbir, wahai Rasulullah?
pertanyaan yang wajar, pantas. Kok tiba-tiba Nabi ketika habis makamin orang hebat, sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'alaan yang meninggal membuat singgasana Allah bergetar, pintu-pintu langit dibuka, 70.000 malaikat menyaksikan mengantar pemakaman dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Nabi sampai mengucapin subhanallah, Allahu akbar. Ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, tapi bermakna menunjukkan kekaguman, decak kagum dan keheranan dengan suatu yang besar atau luar biasa. Ya. Apa kata Nabi SAW jamaah? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabrahu hatta farrajallahu an. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan hamba yang soleh ini telah disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang soleh, Sa'ad bin Mu'ad jelas hamba yang soleh, tapi kuburannya disempitkan oleh Allah hatta farrajallahu an. Sampai setelah itu baru Allah lapangkan kuburannya dari Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita nggak ada yang sekelas Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala, nggak ada yang sekelas beliau. Dan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lainnya, Nabi SAW menyatakan inna lil qabri daghtatan, sesungguhnya setiap kubur itu datang masa penyempitannya, akan disempitkan. Walau kana ahadun najian, kalau salah seorang di antara kalian selamat dari sempitnya alam kubur, naja minha Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi, maka yang pantas selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi faktanya Sa'ad bin Mu'ad dapat sempitnya alam kubur. Gimana nggak nangis? Gimana Nabi nggak ngucapin subhanallah, Allahu akbar? Ya, ngelihat makam, ngelihat kubur, ngelihat orang diwafatkan, orang yang mau dimakamkan dimasukkan ke liang lahat. Gimana Nabi nggak nangis kalau ngelihat hal tersebut? Sahabat yang mulia aja harus ngadapin hal itu. Sampai-sampai dalam riwayat yang lainnya Nabi bersabda, lau aflah ta ahadun, sekiranya seorang itu selamat min dhammatil qabri, dari himpitan sempitnya alam kubur, la aflata hadzal sabiyyu, maka seorang bayi, anak yang masih belum baligh itu yang lebih pantas juga selamat. Kenapa? Dia belum dapat hukum, belum wajib hukum, dia anak yang belum baligh, bayi. Tapi bayi juga kena, jamaah, subhanallah. Ya, kena merasakan di himpitan sempitnya alam kubur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang selanjutnya yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim di sini dari Sahih Bukhari, hadis dari Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza wudi'atil janazatu, tak kala jenazah itu diletakkan, kemudian wahtamalah rijalu ala anaqihi, dibawa di pundak-pundak orang-orang yang bawa jenazah tadi. Fa in kanat salihatan qalat, kalau yang jenazah ini orang soleh, jenazah ini akan mengatakan, tapi suaranya enggak kedengaran, Pak ya. Ya. Jenazahnya bakal bilang tapi suaranya enggak kedengaran. Jangan bayangin, wah ini kok jenazah enggak ngomong Pak Ustaz. Hadisnya bilang, jenazahnya bilang katanya gitu. Qalat qaddimuni. Ya, segerakan aku. Artinya cepatkan pemakamanku agar aku apa? Ya dapat nikmat kubur gitu. Sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib gitu loh. Maka kalau orang soleh, makanya sunnahnya ada orang meninggal itu disegerakan fardu kifayah atau pemakamannya. Nabi yang menyatakan ini bahwa orang soleh tersebut yang telah meninggal ini kan mengatakan qaddimuni, segerakan aku, cepatin aku. Tapi ingat, dia nggak bakal ngomong yang kita di alam dunia, dia sebagaimana jenazah atau mayat. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau dia bukan orang soleh, qalat ya wailaha, celaka ini. Aina tadhhabuna biha, aku ini dibawa kemana? Yasma'una sautaha, dan yang dengar siapa? Yang dengar bukan saya, yang dengar bukan ahli warisnya, yang dengar bukan istri dari yang suaminya meninggal, yang dengar bukan anak dari orang tuanya yang meninggal, tapi yang mendengar, kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai'in, seluruh makhluk dengar, illal insan, dalam riwayat yang lain wal jin,
kecuali manusia nggak bakal dengar. Walau sami'ahal insan, kalau Allah izinkan manusia dengar, apa yang terjadi kata Nabi SAW? La su'iqa, manusia bakal kolaps, Pak. Kolaps. Ya. Gak bisa dengar kita. Gak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda pengen dengar, ya silakan. Syukur-syukur kalau dengar langsung sujud syukur tiap malam sholat tahajud, puasa sunnah nggak pernah lepas, zikir jalan terus, syukur-syukur. Lah ini pingsan kata Nabi SAW. Ya, kalau gambaran kita mungkin dulu senang nonton film horor, orang kan bisa saking takutnya ngelihat hantu katanya gitu kan. Kan lari terbirit-birit sampai kadang nggak bisa lari. Sampai sebagian ada yang pingsan. Ada sebagian ibu-ibu dengar ada keluarganya kecelakaan segala macam, shock, dengar pingsan, sadar, dengar kecelakaan pingsan lagi, nah, gitu. Lah bayangin kita dengerin orang yang ada di alam barzah sana, ya, wah jelas, udah pasti pingsan jamaah. Kita nggak sanggup mendengarnya. Maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sedikit gambaran-gambaran tentang atau dari kehidupan akhirat yang patut kita renungkan bersama dan menjadi motivasi kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan persiapan kita untuk menghadapi dari kehidupan akhirat tersebut. Dan kita cukupkan sampai di sini karena ini ada beberapa pertanyaan yang coba kita jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum, mudah-mudahan Allah selalu memberikan antum kesehatan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin wa ayyakum. Ana mau nanya Ustaz, amal apa saja yang nyata supaya dapat mati dalam kondisi beriman husnul khatimah? Syukran jazakallahu khairan. Di antaranya berdoa dengan doa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Silakan cari aja di Google. Ya, insyaallah banyak riwayatnya jelas sahih, bisa diamalkan. Kemudian selain berdoa seperti itu, cari amal-amal yang tersembunyi, maksudnya orang nggak tahu kita buat suatu kebiasaan amal soleh, tapi yang orang nggak tahu. Ya, buat suatu amal soleh, bukan buat baru-baru ya, maksudnya yang memang sudah ada yang dituntunkan. Contoh yang paling mudah misalnya istighfar. Jadi kan berusaha Anda jadi orang yang dimana kapanpun, dimanapun jadi ahli istighfar. Dikit-dikit istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Semoga dari amal istighfar yang tersembunyi dan sering Anda lakukan ini, Anda mati dalam keadaan beristighfar tersebut. Karena apa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan tersembunyi, orang-orang pada nggak tahu, maka kemungkinan besar, prediksi besar dia akan mati dalam kondisi tersebut. Maka cari sebuah kebiasaan, cari sebuah hobi yang orang pada nggak tahu, dan ini benar-benar kita jadi sebuah hal yang nggak bisa kita tinggal, jadikan candu gitu loh. Paling mudah zikir. Zikir ya terserah mau ngucapin sering subhanallah, subhanallah. Lidahnya nggak pernah berhenti untuk berzikir, gitu loh. Connect terus hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari amalan yang kayak gini nih, yang tersembunyi, yang orang jarang pada tahu, maka dia akan Allah wafatkan dalam keadaan baik tersebut. Nah, jamaah, fakta seperti ini banyak disebut oleh para ulama. Sebagaimana ada sebuah kisah sekitar tahun 2003-an, 2003 atau 2002 gitu kurang lebih. Di Arab Saudi itu ada sebuah kabar di koran sana tuh, besar kabarnya di tagline atau di headline newsnya itu di koran sana, tentang ada seorang warga kerajaan Arab Saudi sana itu yang
ini beritanya kalau nggak salah saya, uang infak, saya lupa apakah miliaran nilainya dari real Arab Saudi yang berlumuran darah untuk saudara-saudara di Palestina. Jadi itu ada uang infak untuk bantuin saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat di Palestina. Tapi uangnya itu berlumuran darah. Kisahnya ngapa? Kok sampai diangkat di pemberitaan nasional di Arab Saudi? Jadi kisahnya adalah ada seorang yang senang sedekah, gemar sedekah. Qadarullah sampai dia wafat itu benar-benar wafat dalam keadaan sedekah. Dia sedang bawa uangnya yang banyak itu dalam mobilnya. Dan qadarullah dia kecelakaan sampai bersimbah darah. Habis semuanya uang-uangnya itu bersimbah darah. Dan intinya berita yang kami dengar bahwa ini tahu orang ini mau bawa bantuan untuk Palestina. Atau kalau nggak salah ceritanya dia sebelum matinya itu sampai bersimbah darah itu mengatakan tolong uang ini kasih ke yang nerima bantuan untuk ngirim ke Palestina. Maka dibawa oleh orang sekitar, artinya orang ini nggak selamat lagi, udah waktunya wafat memang, tapi dia wafatnya dalam kondisi ingin bersedekah untuk bantuin saudara-saudari di Palestina sana. Uang itu bersimbah darah dan sampailah pada yang penerima donasi dan diteruskan ke Palestina. Tapi berita ini tersebar dan para ulama mengambil hikmah, ibrah apa dia? Man asya ala syai' mata alai, barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan amal soleh yang dia jaga, dia akan mati dalam amal soleh tersebut. Kita lihat orang mati dalam keadaan sujud, orang mati dalam keadaan solat, dalam keadaan ruku, dalam baca Quran, ceramah, tausiah. Oh, kita ngeri jamaah. Ngerinya apa? Bisa jadi mereka-mereka ini memang benar-benar udah tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh tersebut. Dia jaga tuh. Ya, dia jaga. Maka kalau kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah, cari. Yang mudah banget saya sarankan zikir, nggak susah. Mudahkan lidah itu ringan zikir. Sambil majelis gini boleh nggak zikir? Boleh. Kan nggak ganggu Anda konsentrasi juga. Cuma ngucapin astagfirullah, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Nggak ganggu. Ya, malas biasanya sebagian para ulama mengatakan itu semakin buat Anda berusaha bisa fokus. Ya, bisa makin tambah tenang, makin tambah fokus, makin tambah selama nggak emang dijaharkan, ya disirkan saja. Tapi kalau khutbah Jumat punya kriteria khusus atau sendiri. Seperti itu, wallahu ta'ala bisawab. Afwan Ustaz, kemarin di suatu daerah di Pontianak ada musibah puting beliung. Ya benar, yang Anda tanyakan pas ketika itu ada puting beliung, ada tetangga yang mengazankan. Apakah itu termasuk dibenarkan? Jazakallahu khair wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bissawab. Benar enggaknya ditimbang dari syariat agama kita. Apakah syariat agama kita mengajarkan ketika terjadi hal tersebut harus diazankan atau tidak, atau yang semisalnya? Maka tempatkan ibadah yang bernama azan juga ini pada tempatnya. Ya, azan juga bagian dari ibadah dalam agama kita, memanggil orang untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Tapi kalau dipakai dalam konteks-konteks yang lain, saya juga nggak tahu, wallahu alam. Kalaupun memang ada hadis Nabi, berarti mungkin saya memang keterbatasan ilmu saya juga yang belum sampai tentang masalah ini. Tapi kalau yang dalam hadis sahih disebutkan tentang masalah angin kencang, ketika berhadapan dengan angin kencang tersebut, apa dia bertapuk kah? Bukan. Berdoa, disuruh berdoa. Jadi berdoa. Cuman saya jujur nggak hafal doanya, karena memang nemu angin kuat tuh jarang, Pak ya. Ya. Jadi nggak hafal doanya, saya nggak hafal. Tapi silakan cari aja ada doanya dari Nabi SAW tentang kalau hujan deras nggak berhenti, itu juga ada doanya. Nabi anjurkan untuk doa. Sama jujur saya nggak hafal karena jumpain benar-benar hujan deras banget itu jarang. Ada sih, cuman kadang entah kan lagi sibuk gitu loh. Ya ini kita gitu loh. Akhirnya ada hadis-hadis Nabi itu lupa dalam pengamalannya. Apalagi angin kencang ini juga termasuk yang jarang sekali ketemu sebenarnya. Tapi kalau lagi ketemu emang jadi hal yang urgent atau emergency gitu ya. Tapi silakan dicari. Tapi kalau azan wallahu alam saya enggak tahu, wallahu alam bisawab. Apakah benar jika sujud lalu mukena atau jilbab kita menghalangi wajah kita dengan sajadah itu menyebabkan kita tidak sah sujud kita?
wallahu a'lam bishawab, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya memang sebagian para ahli ilmu memandang nggak boleh sujud itu kecuali jidat kita itu harus benar-benar nempel di lantai, termasuk peci ini gitu kan. Kalau misalnya terlalu nutup begini, misalnya kayak peci ini nih, gitu ya, terus sujud, maka kening kita kan nggak ini, nggak nempel di situ, di lantai. Tapi memang dianjurkan sekali untuk berusaha jidat kita itu nempel di lantai. Ini sebatas yang saya tahu. Walaupun kok masalah sah nggak sahnya, ini perlu pertimbangan dalam dan penjelasan lebih komprehensif dari pakar-pakarnya, para ilmu ahli-ahli fikih ataupun dari para asatizah kita yang biasa membidangi dalam masalah ini. Tapi sampai sholatnya batal, setahu saya wallahu alam enggak gitu loh. Sampai batal ya enggak, ya paling ngurangin dari keafdalan ataupun pahala dari sholat tersebut. Ya sah enggak sahnya juga enggak sampai, ya enggak sah sih setahu saya wallahu alam ya. Tapi silakan kita cari referensi-referensi yang lain tentang masalah tersebut. Saya rasa itu mungkin pertanyaan yang bisa dijawab karena udah waktu isya juga. Yang belum insya Allah kita coba up nanti. Ya demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan ataupun kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas, maka dari diri saya pribadi dan dari kelemahan ilmu saya. Dan saya mohon maaf pada jamaah sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat hambanya. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.